survei yang kami share pada kolom chat. Baik, saya panggil untuk kelompok selanjutnya dengan ketua tim atas nama Windo Putra Sanjaya Simbolon dan tim dari Universitas Negeri Medan. Sudah hadir semua? Ya, Izin menjawab, Bapak sudah hadir semua. baik. Silakan untuk persiapan waktu 4 menit kami sediakan untuk cek sound. Baik, terima kasih Dewan Juri dan Moderator atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami untuk mengecek anggota tim terlebih dahulu. Izinkan saya untuk bertanya kabar kepada teman saya dan mengecek apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas. Horas Windo, bagaimana kabarmu hari ini? Saya mau bertanya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Horas Esra, kabar saya sangat luar biasa hari ini. Suara Anda terdengar jelas. Izin bertanya balik, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Suara saudara Windo sudah terdengar dengan jelas. Saya beralih kepada saudara Amru. Horas Amru, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Horas Esra, suara Anda sudah terdengar dengan jelas dan kabar saya baik. Saya izin bertanya kembali, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, suara Amru juga sudah sangat terdengar dengan jelas. Selanjutnya saya beralih kepada saudara Arbi. Horas Arbi, bagaimana kabarmu siang ini? Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas di tempat Anda? Horas Esra, kabar baik. Suara Anda sudah terdengar jelas. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Baik, suara Arbi juga sudah terdengar dengan jelas. Selanjutnya saya persilahkan saudara Amru untuk tampilkan salindianya. Izin untuk menampilkan salin dia. Izin, apakah salin dia sudah terlihat? Baik, salindia sudah terlihat di layar. Selanjutnya, silahkan untuk cek slide bagian video apakah video berjalan dengan lancar dan suara terdengar dengan baik. Silahkan untuk kembali cek sound dari video kita. Baik, suara dari video sudah terdengar dengan baik. Selanjutnya, silahkan dicek ke slide terakhir dan juga slide untuk video peta kita. Baik, silahkan dikembalikan ke slide awal. Presentasi akan segera kita mulai. Sembari menunggu waktu presentasi selesai, baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Doa dicukupkan. Baik. Baik, waktu persiapan sudah selesai. Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari tim dengan Ketua Windows Putra Sanjaya Simbolon dari Universitas Negeri Medan. Waktu 10 menit, kami persilakan. Menatap mausia dolok natibo Lau marnida haulion nilakmi Hapenua indaupu Nungabe marsik Mabulang Jawa masur sur dolokon Horas. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, andung ataupun syair Batak Toba yang dilantunkan tadi mengungkapkan keresahan keadaan alam yang sudah berubah, di mana bukit-bukit yang dahulunya indah kini sudah mengalami longsor akibat kerusakan hutan. Padahal, hutan memiliki fungsi krusial dalam mengatur tata air, mencegah terjadinya bahaya erosi, dan pemanfaatan hasil hutan guna kebutuhan masyarakat. Namun,
Krusialnya fungsi hutan berbanding terbalik dengan keadaan nyata di mana hutan di Indonesia mengalami kerusakan yang mencapai 47% atau sekitar 8 juta hektar. Hal ini diakibatkan permasalahan tingginya aktivitas eksploitasi hutan dalam bentuk konsumsi yang tidak bertanggung jawab serta deforestasi. Hal ini juga mengakibatkan kerusakan hutan tidak hanya berdampak pada kebutuhan hidup masyarakat, melainkan memunculkan masalah lain yaitu bencana longsor. Seperti yang terjadi di Kabupaten Samosir, Kecamatan Harian, di mana pada tahun 2023 telah terjadi 2 kali bencana longsor yang disinyalir akibat kerusakan hutan, yaitu pada Mei dilansir dari gorgajinews.id dan pada November dilansir dari detiksumut.com, bencana longsor mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian material dan harus dievakuasi. Padahal etnik Batak Toba yang menempati wilayah Kecamatan Harian sejak dahulu dikenal memiliki budaya pemeliharaan hutan yang disebut dengan huhuasi. Riset terdahulu tentang huhuasi dijelaskan oleh Harahap tahun 2020 sebagai pola komunikasi masyarakat Batak Toba terhadap entitas penjaga hutan. Namun penjelasan huhuasi hanya sebatas itu saja. Riset mendalam terkait eksistensi huhuasi dan kaitannya dengan keadaan kerusakan hutan yang berdampak pada risiko bencana longsor sama sekali belum pernah dilakukan, sehingga menjadi kebaharuan dalam riset ini. Adapun tujuan riset, pertama menelusuri dan menganalisis budaya pemeliharaan hutan huasi dalam analisis ekologi budaya etnik Batak Toba, menganalisis problematika keberlanjutan budaya pemeliharaan hutan huasi pada etnik Batak Toba saat ini dan kaitannya dengan bencana longsor dalam analisis budaya dan pemetaan risiko bencana, serta mendesain model strategi yang optimal dalam penguatan keberlanjutan budaya pemeliharaan hutan sebagai upaya mitigasi bencana longsor di Kecamatan Harian. Sehingga substansial riset ini dapat mendukung penguatan SDGs pada aspek menjaga ekosistem darat dan konsumsi yang bertanggung jawab, serta mendukung konservasi hayati dan mitigasi bencana yang menjadi isu keprihatinan bangsa. Maka dari itu, kami, tim PKM Riset Sosial Humaniora Universitas Negeri Medan yang terdiri dari Windo Putra Sanjaya Simbolon, Esrawati Satriana Simandulang, Amru Akbar Harahap, dan Arbiansyah, serta didampingi oleh Bapak Dedi Andriansyah, SPD MSI, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Risau Huhuasi, Keberlanjutan Budaya Pemeliharaan Hutan Etnik Batak Toba dalam Analisis Budaya dan Pemetaan Risiko Bencana Longsor di Kabupaten Samosir. Dewan Juri yang kami hormati, mari ikuti perjalanan riset kami. Dewan Juri yang terhormat, riset dijalankan dengan desain metode campuran embedded method, di mana pengumpulan data kualitatif dengan pendekatan etnografi sebagai posisi dominan dan data kuantitatif sebagai pendukung yang disebut dengan kual-tukuan oleh Creswell 2016. Riset dilakukan di Desa Siparmangan, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir. Riset dimulai bulan April hingga Juni 2024 dengan tahapan persiapan dengan sampai dengan penyelesaian luaran riset. Pengumpulan data kualitatif dilakukan terlebih dahulu dengan observasi partisipatif melalui live-in selama 1 bulan, 9 Mei hingga 9 Juni, bersama masyarakat setempat. Adapun yang diobservasi adalah bentuk budaya pemeliharaan hutan dan aktivitas masyarakat setempat. Kemudian wawancara etnografi kepada 25 orang informan yang dipilih dengan merujuk pada 5 kriteria pemilihan informan menurut Spratly, yang terdiri dari 2 orang ketua adat, 2 tokoh masyarakat, 1 orang kepala desa, 3 orang perangkat desa, 15 orang masyarakat lokal, 1 orang aktivis lingkungan, dan 1 orang dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara. Wawancara berfokus pada budaya huasi dan problematika keberlanjutannya yang berdampak pada risiko bencana longsor. Pengumpulan data kualitatif bertujuan untuk menelusuri rumusan masalah 1 dan 2. Kemudian selanjutnya dilakukan pengumpulan data kuantitatif melalui observasi risiko longsor dan penyebaran angket secara proportif kepada 50 orang generasi muda di Desa Siparmangan berusia 15 sampai 24 tahun. Angket diarahkan pada penggalian informasi terkait keberlanjutan huasi pada generasi muda setempat yang memperkuat jawaban rumusan masalah kedua. Teknik analisis data kualitatif merujuk pada analisis etnografi Spratly yang diawali dengan analisis taksonomi wawancara etnografi, kemudian dilanjutkan dengan analisis domain, dan selanjutnya taksonomi yang dibantu aplikasi atlas.ti. Sementara data kualitatif menggunakan analisis presentasi dengan aplikasi SPSS dan analisis pemetaan risiko bencana longsor. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, tim memperoleh data bahwa rangkaian bentuk budaya huasi ternyata menjadi suatu traditional ecological knowledge yang dalam teoretik ekologi budaya Roeland meliputi beberapa aspek pemeliharaan hutan. Di antaranya membanding nopingan yaitu pembuatan dan pemberian sesajen untuk seluruh penjaga hutan. Aspek ini meliputi aspek penjagaan sumber daya hutan. Kemudian mengelek yaitu membujuk dan meminta izin kepada roh leluhur yang diyakini sebagai penjaga hutan. Aktivitas ini meliputi aspek penjagaan sumber daya hutan. Selanjutnya manunto teke yaitu menentukan pohon yang akan ditebang. Harus pohon berdiameter lebih kurang 50 cm dan pohon dipilih kemudian
ditandai dengan penancapan kapak. Aspek yang terliputi adalah aspek kesinambungan dan konservasi. Selanjutnya simbang gua, yaitu penyampaian larangan menebang pohon, dan hanya 3 batang pohon besar yang boleh ditebang untuk pembuatan rumah dan lubung. Aspek yang terliputi merupakan aspek kesinambungan dan konservasi. Selanjutnya mambaba, yaitu menebang pohon yang dilakukan dengan melihat arah jatuh pohon. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko kerusakan pada pohon-pohon kecil. Aspek yang terliputi adalah aspek kesinambungan dan konservasi. Kemudian marsirupa, yaitu aktivitas gotong royong dan kerjasama dalam pengangkatan dan pengolahan kayu secara kolektif. Aspek yang terliputi adalah aspek kelembagaan. Terakhir, mandor daun, yaitu pembagian kayu dilakukan secara merata kepada masyarakat. Aspek yang terliputi adalah aspek kelembagaan. Budaya Huasi sejatinya menjadi kearifan lokal dalam pemeliharaan hutan. Namun, tim menemukan bahwa keberlanjutan Huasi tengah mengalami problematika yang berdampak pada risiko bencana longsor. Problematika tersebut diantaranya, pertama, adanya peralihan status hutan di Kecamatan Harian melalui Permen LHK nomor 7 tahun 2001, berdampak pada terbatasnya akses masyarakat ke hutan. Keadaan ini juga diperburuk dengan tidak adanya kelembagaan adat yang memiliki legalitas dalam pemberdayaan hutan. Kedua, memudarnya pengetahuan tentang Huasi. Praktik dan pewarisan pengetahuan tradisi Huasi pada generasi muda telah mengalami degradasi karena tidak lagi dilakukan secara kolektif. Hal ini diperkuat dengan data angket yang telah dibagikan tim kepada generasi muda di desa Permahan, di mana data menunjukkan bahwa hanya 34% generasi muda yang mengetahui budaya Huasi sebagai pemeliharaan hutan dan hanya 30% generasi muda yang masih melakukan tradisi Huasi di keluarga. Keempat, munculnya aktivitas pemanfaatan hutan secara ilegal oleh masyarakat yang tidak lagi berlandaskan pada keteraturan dalam budaya Huasi. Kelima, memudarnya peran masyarakat lokal sebagai kontrol sosial dalam pengawasan hutan. Terakhir, perubahan lahan berdampak pada resiko bencana longsor. Pemanfaatan hutan yang tidak terkontrol kemudian memberikan dampak pada penurunan luasan hutan sebesar 22,13 hektar dalam 6 tahun terakhir. Berdasarkan analisis spasial dengan metode overlay yang telah dilakukan tim, ternyata keadaan ini berdampak pada potensi resiko bencana di desa Siparmahan berkisar 580,2 hektar, yakni dalam kategori indeks kerentanan tinggi yang tim tampilkan dalam peta perubahan lahan dan peta risiko bencana longsor. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, tim kemudian menyusun model strategi optimal dalam penguatan keberlanjutan budaya pemeliharaan hutan sebagai upaya mitigasi longsor yang merujuk pada iceberg model. Pada peristiwa yang tampak, dengan adanya strategi revitalisasi Huasi sebagai upaya pemeliharaan hutan berbasis budaya lokal dalam kehutanan sosial. Pada pola perilaku dan tren, dengan adanya program edukasi meningkatkan kesadaran keberlanjutan hutan dan bencana longsor. Pada struktur penyebab, terbentuknya kelembagaan adat yang memiliki legalitas, dan pada model mental dan paradigma dengan mendorong langkah kemitraan dalam kolaborasi kehutanan sosial. Dewan Juri yang terhormat, riset ini menghasilkan luaran wajib berupa laporan kemajuan, laporan akhir, artikel ilmiah, dan akun sosial media berupa Instagram dan YouTube. Riset juga memiliki potensi hasil yang memberikan manfaat pada 4 aspek, diantaranya aspek budaya, aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek ekonomi, seperti yang dijabarkan di dalam slide. Adapun luaran tambahan dari riset ini terdiri dari artikel ilmiah terasep pada jurnal geografi Sinta 2, haki artikel ilmiah, polisi brief, peta digital risiko longsor, jalur evakuasi, dan titik aman longsor atau assembly point. Adapun ketercapaian target sekitar 96%. Dan rencana tahapan selanjutnya adalah penyelesaian konten akhir dan finalisasi laporan akhir. Riset ini memberikan kesimpulan pertama, bentuk budaya Huasi menjadi kearifan lokal dalam pemeliharaan hutan yang memuat aspek penjagaan sumber daya hutan, aspek kesinambungan, aspek konservasi, dan aspek kelembagaan. Kedua, terdapat problematika keberlanjutan Huasi dikarenakan peralihan status hutan, tidak adanya kelembagaan adat dalam pemeliharaan hutan. Muncullah aktivitas pemanfaatan hutan secara ilegal yang berdampak pada resiko bencana longsor di desa Siparmahan. Ketiga, terdapat strategi penguatan keberlanjutan budaya pemeliharaan hutan melalui revitalisasi Huasi, terbentuknya kelembagaan adat, adanya program edukasi kesadaran bencana dan pemeliharaan hutan yang terkomodir dalam perhutanan sosial. Adapun penggunaan dana dari Simbel Mawas sebesar 90% dan dari Universitas Negeri Medan sebesar 100%. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Berikut dokumentasi pelaksanaan riset. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung riset ini. Moliate, Horas, Horas, Horas. Baik, waktu presentasi sudah selesai. Sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Kami persilakan kepada penilai Ibu Ramania dan Ibu Linda Suwarni untuk melakukan sesi tanya jawab. Baik, Mas Windu dan tim beserta Bapak dosen pendamping, selamat sudah sampai pada tahap PKP 2. Cukup menarik sekali penelitiannya, gitu ya. Mengeksplorasi terkait dengan budaya Huasi. Ya. Ini budaya Huasi ini ada di mana ini? Maksudnya apakah ada di lingkup khusus ataukah ada di seluruh ini
wilayah? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan. Izin jawab. Jadi budaya Wasi sendiri merupakan suatu praktik tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Batak Toba, terkhusus atau Hmm. terutama lebih banyaknya dilakukan di Desa Siparmangan, Kecamatan Harian, sebagai upaya penjagaan pelestarian sekaligus penjagaan keberlanjutan hutan. Demikian Bu, terima kasih. Berarti hanya di desa tertentu, begitu? Dalam literatur yang kami baca, kemudian dalam observasi sebelumnya kami telah melakukan observasi terkait dengan ini sebenarnya ide yang muncul dari riset saya terdahulu dari tugas kuliah, di mana ada satu masyarakat di Desa Siparmahan itu memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan, mengelola dan menjaga keberlanjutan hutan. Jadi yang saya temukan di desa ini, Bu. Namun tidak menutup kemungkinan ada penamaan lain atau istilah lain di tempat lainnya yang dihuni juga oleh dominan etnis Batak Toba. Demikian, Bu. Gitu ya. Bukan ini ya, bukan di suatu lingkungan adat gitu ya. Izin Ibu, jadi tradisi ini berada di Desa Siparman yang kebetulan merupakan bagian dari Kenegrian Siotang yang merupakan juga desa adat dahulunya. Oke. Kalau desa adat kan berarti sudah ada ini Mas, ketentuan khusus gitu loh ya. Nggak boleh dilanggar itu mestinya kan begitu ya. Sehingga aturan-aturan itu kalau memang dia wilayah adat, maka dia akan diturunkan ke generasi berikutnya. Nah, tapi tadi hasilnya itu di generasi berikutnya itu ternyata hanya 34% yang memahami terkait budaya itu. Benar begitu ya? Benar, Ibu. Nah, itu generasi berikutnya itu apa generasi di wilayah itu ataukah wilayah yang lebih luas yang diambil? Baik, izin menjawab Ibu. Jadi generasi yang dimaksudkan dalam riset kami ini adalah generasi yang berada di lokasi riset kami tersebut, Ibu. Oh gitu. Tapi bukan di wilayah adat ya? Izin Ibu, jadi sekarang tidak lagi desa adat, namun sudah desa pada umumnya. Karena Oh gitu. telah masuk tergerus arus modernisasi juga, Bu. Oh ya, padahal wilayah adat tuh sekarang sedang digalakkan untuk di ini ya, dimiliki ketentuan khusus gitu, menunggu surat turun gitu. Sayang sekali ya. Nah, terus bagaimana yang bisa kalian sosialisasikan ke generasi muda ini bagaimana? Upaya kalian? Baik Ibu, terima kasih. Jadi upaya yang kami lakukan untuk terkait dengan strategi revitalisasi itu merujuk pada model yang telah kami bentuk, di mana kami merujuk pada model iceberg dengan adanya revitalisasi wasi sebagai upaya pemeliharaan hutan yang berbasis budaya lokal atau pendekatan kultural. Kemudian dengan mengusulkan kelembagaan adat yang nantinya masyarakat akan sesarasa atau secara legal dalam ikut serta dalam pemberdayaan hutan. Dan ini tertuang dan ini nantinya melalui konsep perhutanan sosial yang dirujuk melalui Permen LHK nomor 87 tahun 2016. Jadi kami merujuk perhutanan sosial sebagai strategi optimal untuk revitalisasinya, Bu. Itu sudah tertuang di dalam policy brief? Ataukah policy briefnya berisi lainnya? Sudah, Bu. Jadi boleh saya sambung, Bu, untuk terkait policy Monggo, brief? silakan. Baik. Jadi policy brief yang kami tawarkan itu kami merekomendasikan terkait dengan penguatan atau revitalisasi budaya wasi sebagai budaya pemeliharaan hutan dan mitigasi kebencanaan berbasis pendekatan kultural, di mana strategi yang sudah kami jelaskan tadi melalui perhutanan sosial yang nantinya akan terbentuk sinergitas antara baik itu masyarakat maupun pemerintah melalui konsep perhutanan sosial tadi, di mana pemberian hutan kepada masyarakat agar masyarakat ikut terlibat dalam pemberdayaan, pengelolaan, serta pelestarian hutan. Demikian. Policy briefnya sudah disampaikan ataukah masih berwujud draft? Baik, izin Ibu, untuk policy brief sendiri sudah kami sampaikan kepada Dinas, namun hanya sampai kepada stafnya saja. Karena untuk melakukan audiensi dengan kepala dinas butuh untuk melakukan pembuatan janji, Ibu. Demikian, Ibu. Gitu. Akan ada rencana berikutnya ataukah ya sudah biarkan ada di staff saja? Baik, benar Ibu, akan ada rencana berikutnya di mana nanti setelah anggaran dari Belmawa yang 10% turun, kami akan biaya tersebut juga akan kami gunakan untuk transportasi untuk menjumpai kepala dinas dan untuk rencana tahapan berikutnya untuk finalisasi penyerahan policy brief hingga tuntas. Demikian Ibu.
Oke, baik. Semoga berhasil ya. Silakan dilanjut Bu Linda. Baik, terima kasih Bu Rahma. Selamat buat tim dan dosen pendamping ya. Menarik ya anak-anak muda memikirkan terkait tentang tradisi atau ini ya. Nah, jarang ya sekarang ya kalau kita lihat anak-anak muda memikirkan terkait tentang budaya atau adanya kearifan lokal. Oke, tadi sudah dijelaskan dan juga sudah digali dengan Bu Rahma. Jadi nanti pastikan ya untuk teman-teman karena sudah telanjur nih sudah kita kasih apa namanya draft policy briefnya ya. Nanti sampaikan karena apa biasanya kalau ke pihak stakeholder kayak di dinas itu ketika kita tidak ngomong langsung tidak apa namanya ya menyampaikan itu biasanya hanya menjadi tumpukan ya tumpukan kertas jadi nanti bisa sambil dimantapkan dan diyakinkan bahwa memang hasil penelitian ini penting untuk ditindaklanjuti dalam kebijakan selanjutnya. Oke, saya pengen ini, saya nggak tahu cara masukkan logbook ya. Kenapa logbook di presentase kegiatan, saya nggak tahu apakah di webnya itu, di sistem yang bermasalah, itu misalkan 12 Juli ini 96%, 13 Juli 56%. Jadi kalau kita lihat di logbooknya itu, kok naik turun itu loh ya kan. Biasanya kalau kita isi kan dari kegiatan pertama, kedua, ketiga gitu kan. Tapi ini yang sudah selesai kegiatan, progres kegiatan ini adalah 90 berapa tadi ya? 96 ya? 96% Bu, ya Bu, betul Bu. 96%. Oke ya, nanti mungkin bisa jadi masukan ya ke depan saya nggak tahu apakah itu sistem ya, karena biasa juga tuh. Naik, masukannya Izin seperti itu. izin Ibu, Hmm? jadi memang itu sistem Bu. Jadi setiap upload logbook terbaru ada logbook yang lama itu mengikut ke atas Bu di sistem. Oh, yuk ke atas. Tapi presentasinya kalian isikan benar kan? Bahwa Benar Bu, semakin bawah kan 90 semakin iya. ini ya. Oke. Iya benar Bu. Oke, nah kemudian terkait tentang disampaikan model iceberg sebagai apa namanya strategi ya tadi ya, model strategi yang akan diterapkan. Itu bisa itu kan enggak? Kan kata kayak fenomena gunung es gitu kan ya, kalau kita lihat itu kan, bisa lebih operasionalkan lagi nggak untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih apa ya, lebih jelas lagi itu loh. Silakan. Yang Baik Ibu, lain, apa ketuanya atau yang lain? mungkin saya dulu Bu, nanti ya Baik, silakan. Ibu. Ya, silakan. Baik, Ibu. Jadi mengapa kami memilih model iceberg ini sebagai strategi kami dalam penguatan keberlanjutan budaya pemeliharaan hutan ini, Bu? Karena strategi tersebut menurut kami adalah yang paling tepat, Ibu. Karena strategi model iceberg ini menceritakan ataupun menampilkan kondisi masa kini dan juga strategi bagaimana untuk masa depan sebagai landasan kebijakan. Jadi ini sesuai dengan ciri khas dari model iceberg tersebut. Dan mungkin boleh ditambahi oleh Saudara Windo. Baik, terima kasih izin menambahkan. Jadi mengapa kami merujuk pada model iceberg sudah dijelaskan tadi dan terkait dengan bagaimana strategi yang kami rekomendasikan. Ini kami merujuk pada kondisi masa depan Bu, tertuju pada kondisi masa depan di mana melihat data temuan kami minimnya partisipasi generasi muda baik yang mengetahui baik maupun secara praktik ini mempengaruhi eksistensi dari wasit tersebut sehingga kedepannya perlu revitalisasi dengan pembentukan kelembagaan adat sehingga mereka akan lebih terbina, lebih terarah dan mengikutkan semua elemen partisipatif masyarakat. Dan ini dan ini akan bermitra dengan LHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui pengajuan perhutanan sosial sehingga masyarakat akan lebih aktif melalui kerangka kerja yang nanti akan disusun sebagai agenda kerja terkait dengan pemberdayaan hutan melalui kehutanan sosial tadi, Bu. Oke ya, semoga tetap semangat ya untuk memperjuangkan ini ya. Nanti tentunya bisa bermanfaat, jangan sampai nanti ada pengalihan lahan dan sebagainya tentunya akan berdampak kepada alam. Kita ya semoga dengan adanya nanti dalam waktu dengan adanya rekomendasi kalian kelembagaan adatnya akan segera itu ya karena kayak urgent ya. Karena dampak dari pengalihan lahan yang tidak apa namanya sudah banyak ya terjadi di mana-mana ya. Sukses buat tim ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, mohon Terima maaf kasih, waktu Ibu. diskusi juga telah habis. Kami ucapkan terima kasih kepada kelompok yang telah berpresentasi. Moga mendapatkan hasil yang terbaik. Jangan lupa untuk mengisi